Tulus dan sempurna mengasihimu.
kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Hadirlah di dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami ingin merasakan berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Tolong ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, Kau mau urapi dan pakai agar setiap pelayanan kami menyenangkan hati-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan, yang ingin mencoba mengganggu kami Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kami boleh bebas untuk memuji Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Akan berlindung dalam
bagi kita. Dia menyelamatkan kita. Dan saat ini kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersuka cita bagi Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Engkau setia. Haleluya Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku
ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami tidak setia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau Allah yang setia selalu akan kami ya Tuhan. Tangan-Mu selalu terbuka untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat waktu ini ya Tuhan. Terima kasih buat hadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Meskipun kami begitu banyak kelemahan ya Tuhan, tapi ketika kami kembali ke dalam firman-Mu ya Tuhan, kami kembali lagi dikuatkan ya Tuhan. Kami kembali lagi dipulihkan Tuhan. Kami kembali lagi diampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu besar, begitu limpah dalam kehidupan kami. Dan kami patut mengucap syukur akan hal itu ya Tuhan. Dan waktu ini ya Tuhan adalah waktu-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, buka setiap hati kami ya Tuhan. Tuhan, buka setiap pendengaran kami ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan oleh firman-Mu Yesus. Rombak hati kami, rombak diri kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan-Mu dibuang Tuhan. Tuhan, isi dengan ayat-ayat firman-Mu. Tuhan, isi, Tuhan perbarui dengan suara-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Kau pakai kehidupannya dengan urapan dari kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar ya Tuhan, itu memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami siap sambut terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita, dengan hati sebagai murid ya Tuhan yang mau dididik. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh kakak saya yang jauh datang dari sini. Saya persilakan buat Kak Yola. Shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Amin. Ini masih di bulan-bulan Paskah, bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh dengan perkara-perkara Tuhan yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk kembali dapat melayani firman Tuhan di rumah saya sendiri. Semalam tadi pagi atau tadi pagi saya baru ngobrol sama Ibu Gembala, cerita-cerita tentang home. Jadi saya ngomong kalau saya pulang ke Lawang itu saya merasa pulang ke rumah. Jadi kalau rumah saya yang saya merasa pulang ke rumah itu ada dua, pulang ke rumah saya sendiri dan pulang ke Lawang. Terima kasih juga buat para pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum dengan kaum muda melayani. Saya sangat bersyukur sejak dari muda sudah melayani Tuhan. Jangan pernah takut melayani Tuhan, karena melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Minggu-minggu ini masih minggu-minggu Paskah, di mana kita memperingati proses kematian, penyiksaan kematian sampai kebangkitan Tuhan Yesus.
Manusia semakin hari semakin luar biasa, dapat melakukan penelitian dan penemuan-penemuan. Setiap detik ada penemuan-penemuan baru. Penemuan dalam dunia teknologi di mana komputer semakin canggih, penerbangan ulang-alik. Terakhir, Tesla, Elon Musk membuat geger dunia dengan ulang-alik, pesawat ulang-aliknya bisa kembali ke tempat di mana pesawat ulang-alik itu berangkat. Biasanya nggak bisa, dan nggak pernah bisa, tapi dia ciptakan bisa kembali. Walaupun pencobaannya hanya beberapa detik, dia terbang dan bisa kembali. Dan semua orang udah, wah, berarti nanti akan ditemukan pada saat dia sudah sampai di angkasa, dia pun akan kembali lagi di titik di mana dia diterbangkan. Robot banyak sekali. Di dunia kedokteran, stem cell ini mahal, tapi dia ditemukan untuk regenerasi jaringan tubuh kita yang rusak bisa disembuhkan, sehingga penyakit-penyakit seperti stroke, diabetes, kerusakan tulang dan lain-lain dapat diperbaikinya. Bahkan di Korea, stem cell bisa menjadi seakan-akan menunda kematian dan awet muda. Belum lagi kecanggihan AI. Teknologi AI ini luar biasa sekali. Tingkat kecerdasan yang dibuat. Minggu lalu saya membahaskan hal yang sama, sampai saya menceritakan begini. Sekarang buat hamba-hamba Tuhan membuat rancangan khotbah, cukup memasukkan ayat di AI, dia akan ngasih pilihan judul banyak. Setelah dia kita tentukan judulnya, dia akan ngasih ayat referensi bahkan sampai pointer-pointernya. Jadi kadang-kadang pertanyaannya, apakah benar-benar itu dari hasil doa atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Hanya dia dan Tuhan yang harus bertanggung jawab, kan? Kita mungkin yang mendengar selalu akan diberkati Tuhan, karena firman-Nya tidak akan pernah sia-sia. Mau bagaimana cara menanamnya, firman itu kalau sudah ditaburkan, dia tidak akan pernah sia-sia, dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi pertanyaannya, siapa yang menabur dan bagaimana menaburnya, itu dia dengan urusan dengan Tuhan. Itu AI. Dalam waktu 5 menit selesai. Bahkan buat presentasi meeting, saya hanya masukkan pointer laporannya ini. Dia bisa ngasih pilihan mau model yang bagaimana. Itu semua diciptakan oleh manusia. Tetapi manusia tidak bisa melawan yang namanya kematian. Kalau sudah masuk di kematian, selesai. Tidak semua satupun kecanggihan dapat membangkitkan manusia kecuali Tuhan Yesus Kristus. Dia mati. Matinya bukan sembarangan, bukan ada banyak kematian di dunia ini, 2 jam mati, ada yang 3 jam, yang pernah saya baca itu ada yang sampai 6 jam mati. Tapi Yesus bukan mati sembarang mati. Dia mati, dia turun ke pusat alam maut. Dia ambil itu kunci maut dan dia bangkit. Kalau ada orang yang bisa bangkit itu justru itu yang sangat luar biasa. Hanya Yesus. Makanya kita percaya akan Dia sebagai juru selamat. Matinya bukan mati sembarang mati, bangkitnya bukan sembarang mati. Karena pada saat kunci maut Dia menangkan, maka pada saat itulah kita mendapatkan kehidupan. Banyak orang berpikir landasan kekristenan itu cara hidup yang benar, pelajaran tentang kasih, pengampunan, mujizat, bahkan senang yang didengar diberkati, firman yang diberkati Tuhan. Bahkan mungkin saya masih melihat di sini
memakai Alkitab. Kalau di Jakarta rata-rata Alkitabnya sudah, mungkin Bapak Ibu akan senang mencoret-coret ayat yang diberkatilah engkau, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Wah, yang begini-begini mah mungkin, tapi begitu firman yang keras, aduh, kayaknya ini di skip. Atau firmannya berbentuk arahan, perintah, ini skip. Itu manusiawi. Tapi landasan kekristenan bukan itu. Nggak ada yang salah. Paulus pernah menuliskan di dalam 1 Korintus 15. Kita sama-sama buka di 1 Korintus 15 ayat 15 sampai dengan 20. Alasannya kenapa Paulus menulis 1 Korintus 15 ini, karena jemaat di Korintus itu percaya Yesus Kristus bangkit dari kematian, tetapi sebagian di antara jemaat, mereka sebagai pengikut Kristus, mereka tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan kembali juga. Makanya makanya Rasul Paulus menuliskan di 1 Korintus 15 ayat 15 sampai 20. Saya bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalau agak berbeda, jangan kaget karena saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 15, seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Sebab selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Ayat 16. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Ayat 17. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Karena upah dosa adalah maut. 18. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudari kita yang mati di dalam keadaan percaya pada Kristus juga sudah binasa. Ayat 19. Seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Tetapi ini ayat 20, sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Dia yang sulung, dia yang sulung. Itulah menjadi jaminan. Sama-sama katakan jaminan. Jaminan bahwa orang-orang lain yang sudah mati juga pasti akan dihidupkan kembali. Jadi katakan dia itu orang yang sulung kalau di dalam terjemahan baru. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Itulah landasan kita sebagai umat Kristen, bahwa kita percaya Tuhan Yesus, maka kita menerima pengampunan dosa, dibayar lunas, menerima kehidupan baru, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pada saat kita mati akan dibangkitkan kembali saat kedatangan kedua kali. Karena kalau Yesus dan kita Yesus tidak dibangkitkan dan kita tidak dibangkitkan, yang Rasul Paulus katakan sia-sia. Sia-sia iman percaya kita. Karena upah dosa ialah maut dan akibat dosa adalah kematian. Saudara, kita banyak ajaran-ajaran habis, tidak masalah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap pengajaran itu percaya akan kuasa kebangkitan? Kalau boleh saya katakan, kuasa kebangkitan itu mempunyai efek jauh lebih besar dari semua sisi kehidupan dan keselamatan kita daripada kelahiran dan kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan. Bukan saya meremehkan kelahiran Tuhan, enggak. Tuhan lahir di dalam dunia ini, Tuhan mati, dan kalau tidak bangkit,
disiksa, dia mati, dan dia bangkit. Kalau tidak, Tuhan, dan kita puji Tuhan, Tuhan membuat sebuah penciptaan. Akhir dari penciptaan yang Tuhan ciptakan itu bukan kebinasaan, tetapi sebuah kehidupan yang kekal melalui kebangkitan. Kehidupan yang kekal. Bahwa kebangkitan Yesus itu nggak bisa direkayasa. Paulus katakan, bahkan Rasul Paulus dalam beberapa buku yang saya baca, kurang lebih ada 500 orang yang menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu Paulus menuliskan bahkan di antara kita ini yang Paulus katakan ada yang melihat kebangkitan Yesus. Walaupun orang-orang Yahudi membayar para penjaga untuk mengatakan bahwa dia dicuri dan segala macam, tapi Paulus katakan ada 500, kurang lebih 500, bahkan murid-murid Tuhan menyaksikan, melihat dia bangkit. Dia menampakkan dirinya kepada muridnya secara berkali-kali. Bahkan karena kita percaya dia bangkit, murid-muridnya rela mati dengan cara mati yang sangat spektakuler. Petrus disalibkan secara terbalik. Ada yang dirajam batu. Yohanes dibuang ke pulau Patmos. Dibuang ke pulau Patmos, kalau pulaunya ada orangnya, better, baik. Tapi pulau yang tidak ada orang sama sekali. Tapi di pulau Patmos itulah Yohanes mendapatkan wahyu yang luar biasa. Banyak lagi. Ada yang dibelah dua. Saudara bisa anak-anak muda bisa cek di Google. Cek kan, masukkan cara kematian para rasul keluar. Ada yang dibelah dua. Ada yang diikat kakinya lalu ditarik oleh kuda. Apa yang membuat mereka berani rela mati? Karena mereka percaya dan melihat bahwa Yesus bangkit dan dia mengajarkannya. Dari ke generasi dia mengajarkannya. Bahkan kita pun dengan iman sangat percaya bahwa Yesus bangkit. Pertanyaannya adalah apakah kita mau mempertahankan iman itu dengan model apapun sampai kita mempertahankan nyawa kita? Seperti Rasul-Rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan 12 murid yang lainnya. Apakah kita mau? Bahkan kita rela? Saudara dan saya yang tahu jawabannya. Tapi jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 5. Ini ada hal yang menarik. Waktu Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada muridnya yang menyatakan, saya bangkit. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 5. Saya baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali Yesus itu muncul di dalam kehidupan kita, memberitahu kita, tapi kita nggak tahu kalau itu Yesus. Bahkan kita lebih percaya apa yang kita percayai, bahkan kita lebih percaya apa yang kita baca secara ilmiah, bahkan kita lebih percaya akan enggak, kayaknya ini bukan Tuhan kok, ini suara-suara yang lain. Seringkali Tuhan murid-muridnya dikatakan hebat. Ketika hari siang loh, bukan malam, siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini dekat, nanti kalau kita baca di lanjutnya, ini jaraknya sangat udah dekat pantai. Kalau jauh mungkin mereka nggak tahu, nggak apa-apa, dekat. Kata Yesus kepada mereka, karena Yesus ngomong aja mereka bisa dengar. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Di dalam ayat ini dituliskan Yesus menampakkan diri lagi. Karena kenapa? Di pasal 20 Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali. Yang pertama kepada Maria Magdalena, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Lalu yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut orang-orang Yahudi. Itu di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Berarti kalau kita hitung, berarti Yesus yang di pantai ini dia menampakkan diri untuk yang ketiga. Berarti harusnya murid-murid tahu kalau itu Yesus dong waktu dia menampakkan diri di tepi pantai. Karena ini penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang untuk kedua kalinya. Kalau kepada murid-muridnya, tapi kalau secara keseluruhan Yesus menampakkan diri sudah 3 kali. Satu ke Maria Magdalena, kedua ke murid-muridnya di dalam ruangan yang tertutup terkunci, yang ketiga di tempat terbuka di tepi pantai. Memang kalau kita lihat setelah Yesus bangkit, kehadirannya di tengah-tengah murid-murid terkesan tiba-tiba. Dan memang kadang-kadang tiba-tiba, karena dia tahu saat mana dia harus hadir, dan dia tahu saat mana dia hanya lihat dan memberikan arahan. Pertanyaannya adalah di ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Siapa yang punya suruh pergi menangkap ikan? Simon Petrus. Lalu kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Bukankah Yesus sudah memanggil mereka, hai Simon, ikutlah aku akan menjadikan kau menjadi penjala, bukan menjadi penjala ikan. Kenapa dia kembali menjadi penjala ikan? Menarik. Yesus sudah panggil, engkau ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tapi Simon, aku mau pergi menangkap ikan. Dan murid yang lain, teman-teman yang lain juga, kami pergi juga dengan anak-anak muda. Kalau engkau punya visi, engkau nggak punya pandangan ke depan, engkau akan selalu kembali ke masa lalu. Engkau akan selalu kembali ke visi yang masa lalu. Orang tua, orang yang sudah dewasa, kalau kita nggak punya visi ke depan yang jelas, percayalah, engkau akan kembali ke masa. Petrus, Tuhan udah kasih. Kenapa Petrus sampai begitu? Karena dia kehilangan Kristus. Dia merasa dia belum yakin benar bahwa Yesus itu bangkit. Karena kenapa
belum yakin menang. Yesus di tepi pantai dia nggak tahu kalau itu Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita yakin Yesus selalu bersama-sama dengan kita? Yesus memberikan kita visi yang jelas. Yesus memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Apakah kita yakin atau kita tidak yakin? Kalau Anda nggak yakin, percayalah engkau akan kembali ke masa lalu. Tuhan nggak ingin kita kembali ke masa lalu. Tuhan ingin kita selalu terus tetap maju sampai apa yang Dia janjikan engkau dapatkan. Petrus, bagaimana dengan kita? Murid-murid yang lain juga mengalami yang sama. Kita lanjut di Yohanes 21 ayat 6 sampai 8. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menerbangkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, itu Yohanes yang menulis ini, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, bukan telanjang. Jadi karena panas, jadi dia telanjang dada. Di pantai kan panas sekali. Lalu dia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Nah ini kan jelas. Kenapa saya katakan harusnya bisa dikatakan dalam ayat ini? Karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Begitu Yohanes, itu Tuhan. Petrus langsung pakai pakaian, terjun berenang, menghampiri Tuhan. Murid-murid yang lain enggak. Kalau murid-murid yang lain ikut terjun, bubar itu ikan. Murid-murid yang lain tetap menyelesaikan pekerjaannya menjalankan. Saudara, tubuh Kristus itu banyak. Kalau semuanya jadi Petrus, ikannya bubar. Jadi, kalau di dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus ini bermacam-macam karakter, nikmatilah. Karena itu memang Tuhan mau supaya berkembang. Kalau semuanya jadi Petrus, nggak ada perkembangan, nggak ada yang menarik. Saya bukan tipe orang yang terlalu suka banyak ngomong. Kayak tipe orang yang lihat aja dulu, observasi, setelah itu baru menceritakan kembali bisa jadi. Ada yang memang tipe dari depan sampai awal, wah, nggak apa-apa, dinikmatin aja. Tapi itu adalah tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kok begitu, sekarang jangan kok begitu. Saya bersyukur ada Dia. Firman Allah katakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Namanya ditajamkan itu berarti digesek. Jangan pernah takut gesekan, karena itu saling menajamkan. Tapi bagaimana kita secara dewasa menanggapinya dan membuat itu sebagai acuan untuk kita maju dalam melayani Tuhan, mengembangkan pekerjaan Tuhan. Itu poinnya. Karena Tuhan katakan besi menajamkan besi. Saudara tahu proses besi menajamkan besi? Digesek dulu. Nggak digesek.
Kikir itu kan gerigi, dipakai untuk menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia, digesek pasti, gesekan. Pertanyaannya kadang-kadang kita kalau yang tidak dewasa begitu dapat gesekan mundur. Tuhan gak akan pernah selesai dengan kehidupan Anda terhadap satu gesekan. Kalau satu gesekan ini Anda gak bisa selesaikan, mau ke tempat manapun akan ketemu gesekan yang sama. Percayalah, Tuhan akan terus kejar buat gesek, karena Anda belum lulus. Mau kemanapun akan dihajar. Tapi begitu kita menang, Tuhan akan berikan hal yang baru dan kita mungkin akan lebih maju. Jadi jangan pernah takut gesekan dan jangan pernah lari dari gesekan sampai geser kemanapun. Engkau akan digesek hal yang sama. Cepat atau lambat tengok begitu, obat istilah. Percayalah, cepat atau lambat akan datang gesekan yang sama. Rasul kaget, wah kok begini lagi? Tuhan cuma ketawa, belum lulus. Kan yang sekolah kan, kalau belum lulus ya sudah. Kalau anak saya sekarang Timotius nomor 2 lagi sibuk-sibuknya karena dia kelas 6. Walaupun sekarang nggak ada ujian. Tahun ini belum ada ujian. Tahun depan mulai kembali ada ujian nasional. Tapi ada ujian-ujian yang harus dialami. Dia dikatakan bisa lulus kalau dia sudah menyelesaikan ujian. Jadi dia belajar. Ada kejadian lucu. Saya cerita ini bukan untuk apa lucu. Jadi dia belajar sama teman-temannya. Ya puji Tuhan, anak saya lebih pintar daripada saya untuk matematika. Jadi dia kalau matematika nggak pernah belajar. Dia akan belajar bahasa Indonesia karena dia kesulitan bahasa Indonesia. Dia akan belajar Bible study. Karena kalau saya baca bahan Bible studinya dia udah sama kayak hampir sekolah Alkitab loh. Ayat. Nah ini kayak kejadian lucu. Waktu ada tes Bible study, ada kurang lebih 19 anak dikasih 0 konsekuensi. Karena begitu nggak bisa jawab, saling tanya, apa jawabannya? Kasih 0. Include anak saya. Ya datang dia laporan, saya ngomong, tanggung jawab. Itu pilihan yang kamu ambil. Saat engkau cheating, maka engkau nggak akan mendapatkan hasil yang sesuai. Saya ngomong, memang ada di Bible studi diajari boleh mencuri dan lain-lain. Enggak. So why you choose like that? Itu waktu tes kedua. Waktu tes ketiga kemarin saya ngomong, what's your choice? Enggak apa. Whatever, apapun yang terjadi, kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa bisa. Good. Saya belajar. Saudara akan dikembalikan seperti itu sama Tuhan. Kalau engkau belum lulus, dibalikin lagi, ini tesnya. Kalau engkau cheating, balikin sama Tuhan, ini tesnya. Engkau masih 0 nilainya, belum lulus. Begitu dengan kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah waktu Yesus katakan tebarkan jalamu ke kanan, lalu penuh banyaknya ikan. Ini kejadian kedua kalinya. Karena saudara kalau baca di Lukas 5, 1-11, Yesus pernah melakukan hal yang serupa dan melibatkan Petrus dan Yohanes juga. Tetapi Yohanes yang tanggap, dia langsung memorinya ingat. Itu Tuhan. Ini kejadian kedua kalinya. Kejadian pertama waktu dalam pelayanan Yesus, dan yang kejadian kedua ini setelah Yesus dibangkit. Pada saat Petrus sadar, dia langsung
Tuhan seringkali membuat momen-momen di mana Tuhan pernah bekerja dalam kehidupan kita untuk membuat kita ingat dan kembali akan kenapa kita ada di dalam dunia ini, untuk apa kita ada di dalam dunia ini. Tuhan sengaja. Lanjut, Yohanes 21 ayat 9-14. Yohanes 21 ayat 9-14. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh-penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang. Ada yang menarik di ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kalau sudah baca di awal, lalu ngapain Yesus tanya, hai anak-anakku, adakah lauk? Tuhan iseng atau bercanda? Tuhan tanya loh di awal itu kan, hai anak-anakku, adakah lauk pauk? Tapi di ayat 9 ini, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya sudah ada ikan dan kalau Tuhan tanya sesuatu kepada kita, pasti Tuhan sudah tahu jawabannya. Kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita atau memberikan beban kepada kita, Dia pasti sudah tahu memberikan jalan keluarnya. Yang Tuhan mau adalah kita belajar prosesnya. Yesus bertanya itu bukan karena iseng, tapi Dia mau kita belajar prosesnya. Kalau di dunia usaha, kalau saya sebagai staf memberikan laporan kepada pimpinan, kalau di dunia usaha pimpinan nggak mau tahu proses, dia maunya hasil. Itu proses urusan kalian. Saya cuma maunya hasil, untung apa rugi. Kalau Tuhan enggak, Tuhan tahu jawabannya, tapi Dia mau kita masuk di dalam proses yang mendewasakan kita. Di dunia kerja juga proses yang membuat karir kita akan naik. Kalau kau menguasai proses, berarti kau menguasai detail semuanya. Demikian juga Tuhan, kalau kita masuk di dalam proses, kita tahu detail Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja di ini, Tuhan bekerja di ini, Tuhan bekerja. Dia tidak lepas tangan. Begitu sampai di ujung, oh ini tuh jawabannya. Lah Tuhan, kau udah kasih jawaban. Kenapa? Tuhan suka proses. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita tetap mau proses? Menarik juga di sini.
Yesus sudah menyiapkan sarapan, marilah dan sarapan. Memang dia profil contoh bagi kita semua. Dia adalah leader dan gembala yang baik. Dia menyediakan makanan bagi anak-anak. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan, atau hal yang lain? Apakah itu karena Tuhan tahu mana yang lebih urgent? Kita maunya semua penting, tapi Tuhan tahu di antara yang penting masih ada yang lebih terpenting. Dia tahu semua ini, makanya dia, yang paling dibutuhkan sarapan. Saya siapin sarapan. Apa Tuhan Yesus itu? Dia perlu, kalau bahasa itu perlu effort, perlu kerja keras untuk menyiapkan sarapan itu. Karena ada api, berarti dia harus cari kayu untuk membuat api. Bukan, di Alkitab tidak dijelaskan dia memakai kuasa keilahiannya untuk api. Enggak. Pasti dia cari kayu. Dia siapkan semuanya untuk api. Tuhan sudah siapkan semuanya buat kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau pasrah, berserah sama Tuhan? Menarik juga di sini, api arang dalam Yohanes ini disebutkannya hanya 2 kali dalam kitab Injil Yohanes ini. Dan salah satu murid Yesus akan flashback begitu Tuhan menyiapkan api dan arang ini. Api arang yang pertama itu di Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba, tentang api arang ini saya justru dapat setelah saya mendengar firman dari gembala senior saya, dan saya diberkati dan saya ingin kembalikan kepada kita. Api arang ini di Yohanes 18 ayat 18 dikatakan, itu yang pertama, sementara itu hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebuah hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ, juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka. Ini api arang yang pertama ya. Saya lompat ya, 25, 26, dan 27. Simon Petrus, ayat 25. Simon Petrus masih berdiam. Katakan orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? 26. Ia menyangkal, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Petrus menyangkalnya berapa kali? 3 kali. Kita catat sama-sama. Api arang di api arang pertama ini Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus jatuh dalam ketakutan. Dia mengingkari janji setianya dia dengan sebelum kejadian ini kan, enggak Tuhan, saya akan berdiri di depan, saya akan berdiri di depan. Petrus, Yesus ngomong, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku sebanyak 3 kali. Dan kejadian di api arang pertama, Petrus menemukan dirinya seperti seorang pengecut. Dia seorang yang kehilangan harapan, kecewakan diri sendiri. Saya mengkhianati Tuhan. Tapi di api arang yang kedua, di Yohanes pasal 21, kita baca di ayat 9-14. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon dipanggil bukan Petrus, tapi dipanggil nama awalnya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, dipanggil lagi Simon, nama awalnya bukan Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali juga Tuhan bertanya tentang kasihnya dia kepada Tuhan. Sampai jawaban terakhir, Tuhan, aku agape sama kau. Kasih yang agape. Tuhan pulihkan Petrus luar biasa. Apa? Di titik mana kita jatuh? Di titik itu juga Tuhan akan merestorasi kehidupan kita. 3 kali Tuhan tanya tentang kasih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Saya minta tolong pemain musik dan singer mungkin bisa bersiap-siap. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di tempat kita jatuh, di tempat itu pula Tuhan create, Tuhan sengaja buat mujizat. Di tempat kita menyangkal Tuhan, di tempat itu Tuhan memulihkan kasih. Kebangkitan Tuhan itu ubah kehidupan kita. Jangan pernah remehkan kuasa kebangkitan. Karena kehidupan kekristenan itu landasannya Paulus katakan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kuasa kebangkitan juga memulihkan masa depan kita. Pada waktu setelah Petrus dan murid-muridnya mengalami hal itu dan dipenuhi Roh Kudus, dia mengguncangkan Yerusalem, bahkan mengguncangkan dunia. Petrus di bait Allah dia katakan, aku gak punya apa-apa, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku kuasa kebangkitan Tuhan. Bangkit dan berjalanlah. Kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus membuat kita luar biasa. Mari saya kita bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang hidupku haus setia, sepanjang hidupku kau sangat nafasmu memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Untuk apa yang Engkau sudah ingatkan kembali kepada kami tentang kebangkitan-Mu. Engkau hidup, Engkau hidup. Engkau beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid untuk meyakinkan iman mereka bahwa Yesus itu hidup. Engkau pribadi yang hidup. Engkau memberikan pengharapan baru kepada bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami sebentar akan memberikan korban persembahan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau memberkati di dalamnya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati melalui firman Tuhan, amin. Kita akan menyiapkan persembahan kita akan memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian, besarlah Tuhan. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
akan kembalikan kepada Ibu Gembala untuk puji Tuhan. Terima kasih kepada Joshua Generation yang sudah melayani Bapak Ibu. Kita dukung terus Joshua Generation dalam pelayanan mereka. Dan terima kasih kepada hambanya Bapak Yonatan Palulungan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Sebagai pengumuman beberapa di warta jemaat, Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalamnya ibadah kaum wanita, ibadah doa puasa, dan berjumpa lagi dalam ibadah bersama keluarga di rumah keluarga Bapak Kodrat Agung, ya, di Perum Istana Berdali. Dan di hari Minggu ada doa seluruh pelayan ibadah kita dalam ibadah pertama di bulan yang ke-5. Kita ada lagi dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita untuk melayani, mengiring Tuhan, beribadah kepadanya di dalam ibadah kita. Dan Bapak Ibu, ada rencana kegiatan Joshua Generation. Rencana ini sudah lama, Bapak Ibu. Rencana mereka sudah 2 tahun, 3 tahun kayaknya ya. Rencana yang belum terrealisasi. Jadi pada tanggal 12 Mei yang akan datang, 11 apa 12 saya nggak lihat, itu ada tanggal merah. Dan mereka rindu melakukan satu kegiatan khusus untuk Joshua Generation. Mereka sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, baik dalam basar-basar yang mereka sudah lakukan, baik dengan tabungan-tabungan yang mereka sudah lakukan untuk satu rencana mereka, ya. Dan saya bertanya kepada mereka, kepada Joshua Generation, sudah berapa dana yang sudah terkumpul, apakah sudah mencapai pada targetnya? Jauh, Tante, masih banyak yang kurang. Oke. Dan hari ini mari Bapak Ibu kita akan melakukan extra collector. Kita tidak di minggu pertama, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu berapapun yang kita bisa support mereka, biar mereka juga tambah semangat. Kalaupun nanti kurang, ketuanya sudah bilang mungkin minggu depan kami coba lagi melakukan basar. Oke. Jadi saya sangat bersuka cita dengan pelayanan, dengan kerinduan mereka untuk berbuat sesuatu. Mereka senang untuk melayani, mereka senang untuk berkarya. Dan mari kita support mereka dengan akan dilakukan extra collector. Sekiranya apa yang kita bisa bagikan hari ini, ketika mereka lihat masih kurang, berarti mereka harus lebih banyak berdoa dan banyak berbuat sesuatu. Tidak keberatan Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lakukan jalan collector lagi. Kita nyanyikan pujian yang tadi, Terpujilah Tuhan. Saya persilakan Joshua Generation. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, dapat menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan Maha Baik, menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah.
Bapak Ibu dalam pelayanan Joshua Generation hari ini. Kebetulan mereka juga yang melayani, ya. Kalaupun Bapak Ibu biasa mendengar dengan telinga yang jernih ketika memainkan musik sesuatu ada yang gimana gitu, tidak masalah, ya. Tapi mereka sudah menunjukkan semangat mereka untuk tetap ada di dalam pelayanan ini dan tetap maju Joshua Generation, jangan menyerah untuk terus berbuat bagi Tuhan. Tuhan berlengkapi Joshua Generation dalam pekerjaan Allah. Puji Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, dan Joshua Generation dapat melakukan kegiatan mereka pada tanggal 12 Mei dengan program kerja mereka dalam pelayanan mereka di Pemuda Remaja. Tuhan memberkati. Kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang sudah saya umumkan, dan jauh ya, belum tercatat di sini, tapi nanti akan masuk pada tanggal 5 Mei di hari Senin, tanggal 5 Mei akan ada ibadah Paskah PGL. PGL sudah terbentuk dengan kepengurusan yang baru dan akan memulai program kerja PGL dan ibadah bersama dimulai dari ibadah Paskah gabungan yang akan dilakukan pada tanggal 5 Mei di GIA, ya. Nanti akan diinfokan kembali lewat warta jemaat. Puji Tuhan. Dan itu saja yang menjadi tambahan pengumuman supaya saya tidak lupa. Kita akan akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur, glory, glory, haleluya. Mari kita berdiri semua. Di dalam nama apa yang Tuhan percayakan, terus Engkau tambahkan kepada mereka, perlengkapi selalu dengan talenta yang Tuhan beri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan Yesus semua pelayanan Bani Asaf di dalamnya, Tuhan yang sudah ikut terlibat, diberkatilah Tuhan. Terpujilah Engkau. Sekali lagi kehidupan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami, Tuhan juga memberkati. Kembali nanti akan kembali ke Jakarta, Tuhan tetap tolong sertai dalam perjalanan.
di dalam mengembalikan milik Tuhan. Engkau terus yang memperhatikan dalam kejujuran, dalam ketulusan, dan biarlah berkat-berkat Allah seperti janji firman-Mu terjadilah kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa di dalam sorga, dalam mempersiapkan diri kami Tuhan, di dalam ibadah-ibadah yang kami akan lewati Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah-ibadah yang akan kami lewati, baik dalam ibadah wadah, ibadah doa, ibadah mezbah keluarga. Kiranya Engkau berkati di dalamnya Tuhan. Kami semakin hari semakin menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ada persiapan-persiapan paduan suara untuk melakukan pelayanan mereka kembali dalam ibadah kenaikan. Tuhan tetap tolong, biarlah sukacita kami kembali berlatih Tuhan, mempersiapkan diri dalam pelayanan paduan suara. Kami semakin hari ditolong Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih Joshua Generation dalam setiap rencana-rencana mereka ke depan Tuhan. Juga Tuhan tolong, Engkau tahu apa yang mereka sudah lakukan, Engkau tahu apa yang mereka sedang pikirkan ke depan, dan biarlah Engkau yang terus bersama dengan kehidupan mereka, dan setiap rencana mereka itu Tuhan yang kendalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kalau ada umat-Mu yang tidak datang beribadah kepada-Mu hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau kenal hidup mereka. Terus ingatkan hidup mereka untuk tetap beribadah kepada-Mu. Kalaupun mereka tidak datang karena dalam keadaan sakit, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ibadah sore yang akan kami lakukan nanti. Tuhan juga memberkati Tuhan. Puaskan umat-Mu yang beribadah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang. Kami bawa segala berkat-berkat Allah terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.